Bismillahirrahmanirrahim. Setelah sholat itu zikirnya baca Al-Fatihah gitu. Oh gitu. Untuk zikir yang setelah sholat, apakah Al-Fatihah itu adalah salah satu zikir yang disunnahkan setelah sholat? Untuk saat ini saya belum mendapatkan dalil gitu kan yang tegas berupa riwayat kalau Rasulullah SAW setelah sholat itu membaca Al-Fatihah. Nanti bagi antum yang mungkin dapat referensi yang lain gitu kan dari ustadz yang lain gitu, dari ceramah asatidzah yang lain, silahkan kalau ada ada disebutkan riwayatnya dari Nabi SAW. Akan tetapi di sini saya sampaikan bahwasanya setelah sholat ini adalah waktu yang bebas bagi siapapun untuk berzikir. Bebas di sini milih zikir apapun dipersilahkan. Jadi memilih zikir apapun setelah sholat itu dibebaskan, diberikan kebebasan untuk memilih zikir. Nah, bagi seseorang nanti yang ingin zikirnya itu adalah Al-Quran, maka silahkan untuk memilih Al-Quran sebagai zikirnya. Dan ini didasarkan pada kaidah umum dalam hadis Nabi SAW bahwasanya seseorang yang hendak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mau mendahulukannya dengan bacaan Al-Quran, ini diperbolehkan. Dalam Sunan At-Tirmidzi rahimahullah, Nabi SAW pernah menyampaikan barang siapa yang ingin meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah kepada Allah dengan Al-Quran. Ketika engkau hendak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, falyas'alillah, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan Al-Quran gitu kan. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran. Kenapa? Nah, di hadis itu Nabi SAW menyampaikan fa innahu yaji'u qaum, nanti akan datang, atau kama qala alaihi salatu wassalam, suatu saat nanti akan ada kaum yang yas'alunan nas bil Quran. Ada orang nanti minta kepada manusia dengan Al-Quran. Maka sebelum saat itu datang, sekarang minta dulu kepada Allah. Man yas'alillah falyas'alillah bil Quran gitu. Hendaknya dia minta kepada Allah dengan Al-Quran itu. Ini kaidah umum. Bahwasanya meminta kepada Allah dengan mendahulukan membaca Al-Quran boleh ini kan. Nah, ini tidak dikhususkan oleh Nabi waktunya kapan gitu kan. Sementara kita mendapati dalam hadis yang lain setelah sholat itu adalah waktu yang mustajab. Ketika Nabi menyampaikan di antara waktu yang mustajab untuk doa itu adalah fi jawfil lail, satu di penghujung malam, wa fi duburi kulli shalah, dan di setiap akhir sholat kata Nabi. Itu adalah waktu yang mustajab untuk diterimanya doa. Nah, para ulama nanti berbeda pendapat tentang makna dari dubur sholah, akhir sholat. Akhir sholat ini apakah akhir sholat sebelum salam? Ini yang dipegang pendapatnya oleh Al-Hafidz Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Jadi di akhir sholat sebelum salam. Dan pendapat yang kedua, dan ini sebagian besar ulama Syafi'iyah, setelah salam, dubur kulli sholah itu adalah waktunya minta kepada Allah di akhir sholat setelah salam. Maka kita dapati aktivitas masyarakat sekarang ini meminta kepada Allah, berdoanya itu setelah salam. Dan ini pendapat ini dikuatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Nah, bagi mereka nanti yang ingin meminta kepada Allah setelah salam, mau mendahulukannya dengan bacaan surah di dalam Al-Quran, ini boleh. Lah, kalau dipilihnya Al-Fatihah apakah boleh? Ini juga boleh. Karena di dalam riwayat Imam Muslim, ketika kemarin sudah kami sampaikan hadisnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi itu, aku membagi Al-Fatihah ini menjadi dua gitu kan kata Allah. Di akhir hadis tersebut Allah Subhanahu wa taala menyatakan wali abdi ma sa'al, bagi hambaku dia berhak atas apa yang ia pinta. Nah, akhir hadis ini ketika Allah mengatakan bagi hambaku yang sudah baca Al-Fatihah dia berhak atas apa yang dia pinta, ini menunjukkan bahwasanya surah Al-Fatihah ini adalah salah satu
surah di dalam Al-Quran yang boleh bagi siapapun untuk berwasilah kepada Allah dengan surah ini. Berwasilah itu apa sih? Berwasilah itu kita mendekatkan diri kepada Allah untuk minta hajat kita dengan melakukan amal soleh. Nah, amal soleh apa yang kita pilih? Pilihannya adalah membaca Al-Fatihah untuk kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini diperbolehkan, didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini. Adapun kalau zikir Al-Fatihah nanti yang setelah sholat ini secara khusus, untuk saat ini saya belum dapat riwayatnya gitu Pak. Jadi nanti ikhlas kalian silahkan nanti kalau misalnya ada dapat referensi dari ustadz yang lain menyebutkan ada yang riwayatnya yang secara khusus, silahkan. Namun secara umum diperbolehkan seperti itu dengan diambil dari berbagai hadis yang ada tadi itu. Kesimpulannya diambil dari berbagai hadis yang ada ini. Allahu ta'ala a'lam. Yang membid'ahkan? Kalau ada ya sudah, silakan dia membid'ahkan gitu. Tapi dengan dasar sunnah ini belum masuk terhadap pernyataan dalam hukum yang bid'ah, Allah ta'ala alam, karena masih ada naungan dari sunnah yang lain gitu. Jadi kalau dinyatakan suatu amalan itu sesuai sunnah atau tidak sesuai sunnah, ini kan memang ada dua pemaknaan. Dua pemaknaan ini, yang pertama memang ada contohnya dari Nabi SAW. Yang kedua, sesuai sunnah ini adalah tidak keluar dari koridor aturan sunnah. Nabi ini juga sesuai sunnah. Urwah bin Zubair rahimahullah, seorang tabi'in yang di Madinah, kan dia punya kebiasaan kalau sebelum makan, barik lana fima razaqtana, beliau membaca. Ini Rasulullah nggak pernah kalau sebelum makan itu mengucapkan Allahumma barik lana fima razaqtana, yang dari Rasulullah nggak pernah begini. Apakah ini bid'ah gitu kan? Lah kalau ini bid'ah, Urwah bin Zubair kok melakukan di hadapan para sahabat yang ada pada saat itu. Di hadapan para sahabat yang ada, dan Urwah bin Zubair belajarnya langsung dengan sahabat Nabi, yaitu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kok nanti yang tahu-tahu yang pada abad ini 15 abad setelah Rasulullah wafat gitu kan, menyatakan yang demikian bid'ah, padahal yang barusan saja masih mendapati muridnya para sahabat tidak menyatakan itu bid'ah gitu loh. Mengucapkan doa Allahumma barik lana fima razaqtana itu. Dan kalau mau dicari riwayatnya ada di dalam kitab Al-Muwatta. Artinya di sini saya mengambil kesimpulan dari doanya Urwah bin Zubair ini, berdoa sebelum makan dengan doa apapun, kalau orang mau milih Allahumma barik lana itu, ini masih dalam koridor yang tidak dilarang dalam sunnah. Demikian pula nanti yang setelah sholat seperti itu, mau memilih zikir apapun silahkan gitu kan. Nah, akan tetapi jangan sampai ketika kita memilih zikir tertentu itu meninggalkan zikir yang diajarkan oleh Nabi. Nah, yang demikian ini baru nanti terjerumus kepada bid'ah. Ketika menganggap ada satu zikir tertentu itu lebih baik daripada zikir yang diajarkan oleh Nabi gitu loh. Nah, ini nanti yang baru terjerumus kepada kebid'ahan gitu. Doa akhir tahun, sudah awal tahunnya. Ini orang mau doa di akhir tahun, di awal tahun, silahkan, ini bebas waktunya. Tapi nanti ketika menganggap ada kekhususan tersendiri di akhir tahun atau di awal tahun harus doa gitu. Sementara yang doa tiap hari dilupakan gitu. Nah, Rasulullah kan pernah mengajarkan kepada kita doa di pagi dan sore hari itu, Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yaum wa khaira ma ba'dah. Aku meminta kebaikan di hari ini dan kebaikan yang setelah hari ini. Tiap hari harus minta. Ini dilupakan, gak dipelajari, nunggu tahun depan lagi baru doa yang kayak gitu. Nah, ini baru terjerumus kepada kebid'ahan. Akan tetapi kalau seseorang secara umum gitu kan, mau doa gitu kan, dengan doa apapun, mau di akhir tahun, di awal tahun, di akhir hari, di awal hari gitu, itu doa waktu yang Allah Subhanahu wa taala bebaskan bagi seseorang untuk berdoa. Jadi hendaknya ini yang kita lihat, koridor sunnah ini ada yang dibebaskan oleh sunnah untuk boleh dilakukan, itu jangan dipersempit dengan aturan-aturan yang tidak diizinkan oleh sunnah. Kalau seseorang nanti menyempitkan aturan bagi ibadah yang dibebaskan, letak kebid'ahannya di situ.
Tapi ketika seseorang melakukan suatu perkara yang masih dalam koridor sunnah, maka belum terjerumus kepada satu kebid'ahan.